Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Temukan satu solusi konflik Lesti Kejora dan Yoni Dores, Putra Siregar hubungi Rizky Bilar. Pengusaha Putra Siregar merasa ada solusi dari konflik yang mendera pedangdut Lesti Kejora dan Yoni Dores. Memang, permasalahan Lesti Kejora dan Yoni Dores hingga saat ini masih ramai menjadi perbincangan. Keadaan ini buntut Lesti Kejora yang dilaporkan Yoni Dores ke polisi atas dugaan pelanggaran hak cipta. Nah, Putra Siregar tampaknya ingin adanya perdamaian di dalam permasalahan tersebut. Lantas Putra Siregar menyayangkan tidak adanya pembicaraan yang baik antara Lesti dan Yoni Dores sebelum adanya laporan. Ya, seharusnya itu bisa dibicarakan terlebih dahulu sebelum gugat-menggugat, mudah-mudahan bisa terselesaikan, ungkap Putra Siregar. Saat mengetahui permasalahan tersebut, Putra hingga saat ini belum membahas langsung bersama Lesti. Namun pemilik toko PS Store itu sudah mencoba menghubungi suami Lesti, Rizky Bilar. "Kebetulan aku baru sama Bilar," ujarnya. Putra pun mengaku belum membicarakan secara detail mengenai pokok permasalahan dengan Yoni Dores. Terlepas dari itu, Putra yakin bahwa Lesti dan Bilar bisa melewati permasalahan tersebut. Pastinya dia udah pengalaman ya dalam menyelesaikan banyak hal, mudah-mudahan selesai dengan baik, ucapnya. Untuk saat ini Putra hanya bisa memberikan support untuk Lesti agar bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Ya pasti support teruslah. Dari dulu sampai sekarang aku pasti support terus, ungkapnya. Di sisi lain, kuasa hukum Yoni Dores, Ilham menjelaskan alasan melaporkan Lesti Kejora secara pidana bukan perdata. Ilham menyampaikan, Yoni Dores melaporkan perkara tersebut bukan karena ingin mempersoalkan masalah royalti. Namun Yoni Dores sejak awal hanya mempersoalkan masalah perizinan. Hal tersebut buntut Lesti Kejora membawakan lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin. Bukan masalah royalti, ini masalah izin lisensi, jelas Ilham, dikutip dari YouTube Cumi-Cumi. Ilham pun menegaskan, pihaknya juga tak berniat untuk meminta ganti rugi kepada istri Rizky Bilar itu. "Nggak ada minta ganti rugi," ujarnya. Meski kini laporan tersebut sudah masuk di kepolisian, pihak Yoni Dores tetap membuka pintu damai. Ilham mengatakan, bahwa kepolisian nantinya juga pasti membuka ruang untuk restoratif justice. "Silahkan datang dan berdamai, jangankan kita, proses hukum juga menyediakan ruang yang namanya restoratif justice. Jadi apapun kemungkinan itu pasti ada," kata Ilham. Sebab sejak awal, Ilham menyebut Yoni Dores juga tak ingin adanya huru-hara dalam permasalahan tersebut. Kembali ke Pak Yoni Dores, emang niatan awalnya nggak ada apa-apa. Cuma langkahnya kalau sudah berjalan menuju tujuan, langkahnya nggak mungkin berhenti, pungkasnya. Sementara dukung perdamaian untuk Lesti Kejora dan Yoni Dores, Putra Siregar akui sudah hubungi Rizky Bilar. Pengusaha Putra Siregar ikut menanggapi kasus yang menjerat sahabatnya, Lesti Kejora. Permasalahan Lesti Kejora dan Yoni Dores hingga saat ini masih ramai menjadi perbincangan. Hal itu buntut Lesti Kejora yang dilaporkan Yoni Dores ke polisi atas dugaan pelanggaran hak cipta. Putra Siregar sendiri kini nampaknya ingin adanya perdamaian di dalam permasalahan tersebut. Lantas Putra Siregar menyayangkan tidak adanya pembicaraan yang baik antara Lesti dan Yoni Dores sebelum adanya laporan. Ya, seharusnya itu bisa dibicarakan terlebih dahulu sebelum gugat-menggugat, mudah-mudahan bisa terselesaikan, ungkap Putra Siregar. Saat mengetahui permasalahan tersebut, Putra hingga saat ini belum membahas langsung bersama Lesti. Namun pemilik toko PS Store itu sudah mencoba menghubungi suami Lesti, Rizky Bilar. "Kebetulan aku baru sama Bilar," ujarnya. Putra pun mengaku belum membicarakan secara detail mengenai pokok permasalahan dengan Yoni Dores. Terlepas dari itu, Putra yakin bahwa Lesti dan Bilar bisa melewati permasalahan tersebut.
Pastinya dia udah pengalaman ya dalam menyelesaikan banyak hal, mudah-mudahan selesai dengan baik, ucapnya. Untuk saat ini Putra hanya bisa memberikan support untuk Lesti agar bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Ya pasti support teruslah. Dari dulu sampai sekarang aku pasti support terus, ungkapnya. Di sisi lain, kuasa hukum Yoni Dores, Ilham menjelaskan alasan melaporkan Lesti Kejora secara pidana bukan perdata. Ilham menyampaikan, Yoni Dores melaporkan perkara tersebut bukan karena ingin mempersoalkan masalah royalti. Namun Yoni Dores sejak awal hanya mempersoalkan masalah perizinan. Hal tersebut buntut Lesti Kejora membawakan lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin. Bukan masalah royalti, ini masalah izin lisensi, jelas Ilham, dikutip dari YouTube Cumi-Cumi. Ilham pun menegaskan, pihaknya juga tak berniat untuk meminta ganti rugi kepada istri Rizky Bilar itu. Nggak ada minta ganti rugi, ujarnya. Meski kini laporan tersebut sudah masuk di kepolisian, pihak Yoni Dores tetap membuka pintu damai. Ilham mengatakan, bahwa kepolisian nantinya juga pasti membuka ruang untuk restoratif justice. Silahkan datang dan berdamai, jangankan kita, proses hukum juga menyediakan ruang yang namanya restoratif justice. Jadi apapun kemungkinan-kemungkinan itu pasti ada, kata Ilham. Sebab sejak awal, Ilham menyebut Yoni Dores juga tak ingin adanya huru-hara dalam permasalahan tersebut. Kembali ke Pak Yoni Dores, emang niatan awalnya nggak ada apa-apa. Cuma langkahnya kalau sudah berjalan menuju tujuan, langkahnya nggak mungkin berhenti, pungkasnya. Sementara 5 praktisi hukum sorot tajam kasus dugaan pelanggaran hak cipta Lesti Kejora. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan pencipta lagu Yoni Dores terhadap penyanyi dangdut Lesti Kejora terus menuai sorotan tajam publik. Ya, usai Yoni Dores menjerat Lesti Kejora ke ranah hukum, pro dan kontra publik pun turut mewarnai jagat media maya. Spekulasi-spekulasi liar pun turut bermunculan, hingga banyak yang berdebat pendapat. Dan untuk memberikan pencerahan hukum atas pro dan kontra tersebut, dalam kesempatan ini, sederet praktisi hukum akan memberikan pandangannya secara tajam terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora. Dan untuk mengetahui pandangan-pandangan dari praktisi hukum tersebut, maka inilah 5 praktisi hukum sorot tajam kasus dugaan pelanggaran hak cipta Lesti Kejora versi Cumi Top V. Sementara, Yoni Dores dihujat usai laporkan Lesti Kejora, kuasa hukum, tak masalah, ini masalah harga diri. Pencipta lagu Yoni Dores dituding cari panggung, setelah melaporkan pedangdut Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya, terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora karena tak terima namanya tidak ditulis, saat Lesti menyanyikan ulang lagunya di YouTube. Ilham Suwardi, kuasa hukum Yoni Dores menyampaikan kalau kliennya tak masalah dituding cari panggung, karena Yoni hanya ingin mencari tahu alasan Lesti tidak memasukkan namanya saat menyanyikan lagu Yoni di YouTube. Dia, Yoni, udah senior banget, apalagi panggungnya. Kalau lagu kan lagunya sudah populer duluan, sempat dipopulerkan Iis Dahlia, kata Ilham Suwardi di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan. Yoni juga menjadi bulan-bulanan warganet, ia kerap menerima komentar negatif di media sosial setelah melaporkan Lesti ke polisi. Oh itu jadi konsekuensi, tetapi laporan ini mau enggak mau berjalan, jadi pasti sampai ujung juga, ucapnya. Selain dituduh cari panggung hingga dihujat, Yoni juga diboikot oleh televisi. Kabarnya salah satu televisi di Indonesia tidak akan memakai lagu Yoni selamanya. Kalau tanggapan dari Pak Yoni bilang itu enggak ada masalah buat dia. Dia berkata, saya udah 70 tahun ini. Enggak ada masalah, ada hak asasi, hak harga diri, seperti itu, jelasnya. Ilham menyebut kesehatan Yoni Dores sempat terganggu, karena harus menghadapi komentar negatif banyak orang, baik di media sosial atau secara langsung usai melaporkan Lesti Kejora. Lumayan terganggulah sesuai dengan umur tingkat stresnya. Kalau dibilang stres,
Dia berusaha tidak mau stres, tapi tidak bisa juga, ujar Ilham Suwardi. Sementara, tanpa Yoni Dores,